Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 7A dan kelas 7B, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat. Sebelum kita memulai materi pelajaran SKI, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat mempermudah dan memperlancar kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih pada bab kemarin, yaitu Khulafaur Rasyidin. Anak-anakku semua, Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4 ya. Khulafaur Rasyidin yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Khulafaur Rasyidin yang kedua Umar bin Khattab. Khulafaur Rasyidin yang ketiga Utsman bin Affan. Khulafaur Rasyidin yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kemarin kita pertemuan pertama telah mempelajari Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Sekarang pertemuan kali ini kita akan mempelajari Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan ya. Perhatikan video setelah ini. Kita akan membahas Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Utsman bin Affan bin As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Sangat dekat dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan memeluk Islam bersama Thalhah bin Ubaidillah. Bahkan dia mendapat gelar As-Sabiqunal Awwalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau orangnya sangat cerdas, jujur, soleh, dan dermawan, menjadikan Nabi Muhammad kagum dengan beliau sehingga menikahkan dua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Bahkan beliau mendapat gelar Dzun Nurain, artinya orang yang memiliki dua cahaya atau menikahi dua putri Rasulullah. Itulah gelar Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada awal Muharram tahun 24 Hijriah 644 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menunjuk beberapa orang atau panitia 6 orang pemilihan khalifah. Yang pertama yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang khalifah ini ditunjuk untuk menjadi pengganti khalifah. Di antara prestasi Khalifah Utsman bin Affan yaitu kebijakan standarisasi Al-Quran. Beliau melihat banyak perbedaan dalam cara membaca Al-Quran, bahkan mereka saling mengkafirkan. Maka pada tahun 25 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia pembukuan Al-Quran bersama Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-As, Abdurrahman bin Al-Haris untuk melakukan pembukuan atau kodifikasi Al-Quran yang berdasar salinan naskah yang disimpan di rumah Hafsah, salah seorang istri Rasulullah. Setelah itu, mushaf Al-Quran disalin dan dikirim ke kota besar yaitu Kufah, Basrah, Mesir, Sam, dan Yaman. Khalifah Utsman bin Affan menyimpan satu mushaf untuk disimpan di Madinah yang dikenal dengan nama Mushaf Al-Imam. Anak-anakku semua kelas 7A dan kelas 7B. Tadi kita telah menyaksikan sejarah singkat Khalifah Utsman bin Affan mengenai prestasi, sifat-sifat mulia beserta gelar Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang kita akan menyaksikan sejarah pemberontakan dan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan beserta pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Diperhatikan dengan Utsman bin Affan, keadaan negeri aman dan stabil. Namun, 6 tahun berikutnya, terdapat kekacauan politik dalam negeri
akibat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahannya. Munculnya kekacauan ini akibat penunjukan saudara-saudara Umayyahnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dengan kebijakannya dan pembagian rampasan perang antara prajurit dan pejabat pemerintahan di Mesir. Utsman telah mendengar perselisihan itu dari dua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil. Setelah menghadap Utsman bin Affan di Madinah atas protes beberapa pasukan dari Mesir, sekelompok pasukan ini pulang ke Mesir. Namun dalam perjalanan, para pasukan mencegat surat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir yang memerintahkan hukuman mati bagi mereka. Maka, mereka kembali ke Madinah dan mengepung Utsman di rumahnya sendiri. Meskipun menghadapi bahaya kematian, Utsman bin Affan menolak memerintahkan penduduk Madinah mempersenjatai diri dan melawan para pemberontak. Utsman bin Affan bahkan mencegah sepupunya Muawiyah untuk mengirim pasukan melindungi sang khalifah agar tak terjadi pertumpahan darah di Madinah. Banyak sahabat yang menentang pemberontakan ini, tetapi mereka tak berdaya menghentikannya. Akhirnya, kekacauan benar-benar terjadi di Madinah. Para penduduk Madinah hanya bisa tercekam ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya saat sedang duduk membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh oleh para pemberontak. Dunia Islam gempar atas peristiwa tragis di Madinah yang merenggut nyawa sang khalifah. Peristiwa inilah yang nanti akan menjadi momok perpecahan pertama dalam sejarah Islam. Para pemberontak yang menguasai Madinah menunjuk sendiri khalifah barunya. Mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib, sahabat, sepupu sekaligus menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib yang teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan sebagaimana para sahabat terdekat Nabi, menolak ditunjuk oleh orang-orang yang memberontak terhadap Khalifah Utsman. Namun, tokoh-tokoh utama lain di Madinah meyakinkan Ali agar menjadi khalifah, mengingat bahwa dirinya adalah sosok yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan persatuan di dunia Islam. Dan akhirnya, Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Anak-anakku semua yang aku banggakan, kelas 7A dan kelas 7B, jangan lupa setelah menyaksikan video tadi, diringkas dan dicatat. Kiranya penting dan kiranya tidak ada di modul ya, jangan lupa dipelajari untuk sejarah Khalifah Utsman bin Affan, mulai dari prestasi Khalifah Utsman bin Affan, sifat-sifat mulia Khalifah Utsman bin Affan. Demikian untuk pertemuan SKI kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.